Kabar semua, apakah suara kami sudah terdengar? Selamat sore. Hari ini tanggal 6 Agustus. Wah. Banyak yang ulang tahun. Iya. Tapi yang jelas selamat ulang tahun adalah buat sahabat upline, pokoknya orang yang paling Linda kita, Dewi. Buat Iya. kita. Teman-teman apa kabar semua? Report Bu dulu Linda. suaranya. Takutnya kita udah Selamat ngomong. ulang tahun ya Bu Linda. Iya, selamat ulang tahun. Terima kasih loh, aku yang jawab. Gimana suara kami terdengar jelaskah pada sore hari ini? Dari Bali sudah masuk. Dari mana itu? Dari Jakarta, dari Jakarta, Bali. Nyo. Ya. Maaf ya, ini tulisannya kecil-kecil, kita nggak bisa. Hari ini semoga semua lancar. Semoga sinyal aman Suara ya. kami terdengar. Minta di report, kalau bisa di report. Oh oke. Oke, Sudah. suara oke. Apa tuh tulisannya? Terima kasih. Selamat. Oh, Gimana di sehat. Jogja, Pak Abe, suara kami? Audionya jelas? Jelas Pak Risto. Oke, Oke, sip. Kita mau menyumbangkan, bukan menyumbang, mempersembahkan sebuah lagu buat yang ulang tahun. berulang tahun. Sebuah lagu untuk Ibu Linda Agus. Dengerin ya Bu Linda ya. Semoga mendengar. Dan juga semua yang Berulang tahun. tanggal Iya. 6 Agustus ini. Yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi ya. Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, hanya engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, engkau yang paling sejiwa. Denganmu Semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Kau satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga. Cuma engkau saja. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Kau satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga. Cuma engkau saja. dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, kaulah paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Param pam 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 pararam Untukku. param pam
pam pararam pararam untukku. para pam 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 pararam pararam Untukku. para pam 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 pararam pam 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 Untukku. Yeay. Yeay. Aduh, sorry salah-salah. Udah nggak biasa Ya, main band. Itulah. Begitulah cinta, semoga berkenan. Lagu tadi dari Naif. Naif. Judulnya Kok apa ya? Kok judulnya Karena Kamu Cuma Satu. Oh, karena kamu cuman satu. Cuman satu. Cuman satu, Ntar aku nggak ada pindahin dulu ya. dua-duanya, nggak apalagi tiga. Oh, tidak. Nah, teman-teman, sore ini kita akan ngobrol dengan seorang yang luar biasa banget gitu. Jadi, Bunyi ya? sorry, maaf ya, kabelnya lagi masih berbunyi-bunyi. Ya, ini kan kalau habis nyanyi mesti ganti-ganti kabel dulu, baru kita. Bentar ya. Kencang bunyinya. Masih belum, masih kencang. Bentar ya teman-teman ya, maaf ya. Nah sekarang enggak, tapi cabut ya. Bentar ya teman-teman ya. Ini kabelnya rada. Ya, sip. Masih. Coba. Oke. Nah, sekarang kedengeran nggak? Tes. Coba teman-teman, apakah suara kita kedengeran nih sekarang? Mau kita langsung invite dulu? Boleh ya, di-invite dulu ya. Kita akan ngobrol dengan Okto. Kita invite, coba apakah Okto udah ya. ada. Jadi ceritanya kan dia itu sempet Okta. Hah? Okto. Salah ngomong. Okta ya? Oh iya, maaf ya. Oktanya Maaf ya, belum masuk salah. Salah saya. Coba Okta kalau udah masuk. Okta kan itunya. Iya. Nah, itu Nah, komputer ini dia Semarang. nih. Iya, Sorry ya, ini salah. dia, maaf ya. Mana ada? Itu tadi. Itu tuh. Ini. Iya. Sorry Okta. Papa begini. Kita soalnya sebutnya Ya, Okta. dengeran nggak? Apakah sudah terkoneksi? Kita tunggu sebentar lagi koneksi dengan Okta dari Semarang. Semoga jelas ya. Hari ini sinyal. Halo. Nah, aku nggak denger Okta nih. Iya, Okta belum ngomong, tapi belum ngomong. suaranya masih. Itu masih muter-muter ya. Ada Indah juga tuh. Hai Okta, Indah. Belum kedengeran suaranya, gambarnya masih muter-muter. Gambarnya masih nih. muter. Kita tunggu ya sinyal dari. Atau itu di cancel dulu. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya, Okta Indah. Coba. Oh, ini udah live. Mereka live. Oh. Terus gimana? Terus add lagi. Add lagi. Ketik aja. Gawat. Ini ya? Iya. Dari komputer Semarang. Nah, ini dia. Coba kita invite lagi. Nah, Okta dan Indah. Coba ya, semoga kali ini. Ya, halo. Oke. Halo Okta, Indah. Kedengeran tadi suaranya? Halo. Halo. Oh, Wah, ini masih lagi, muter-muter masih ya. muter lagi. Nah, itu kedengeran suaranya Okta. Tapi masih. Halo, dengar Pak? Halo, dengar. Tapi gambarnya masih. Gambarnya masih Halo, freeze. muter-muter. Coba ngomong lagi deh, Okta. Halo. Halo. Video belakang ya? Halo. Kamu bisa lihat kita nggak? Bisa, Bisa. bisa. Bisa ya. Tapi gambarnya Okta ini masih muter-muter nih. Masih belum jelas Okta sama Indah. Itu masih
Coba kita ulang ya sekali lagi ya. Keluar Udah. dulu ya Pak ya. Keluar dulu. Oh Kalau iya, bisa, benar. kamu keluar dari Instagram dulu juga. Matiin. Biar clear. Aplikasi semua matiin. Bentar ya teman-teman, ini biasa terjadi, apalagi di masa-masa seperti ini. Sangat. Sinyal kita sih bagus. Bu Devi ngapain? Mau Ngecek join sinyal. kita streamer. Oh, untuk ngecek audio ya. Iya. Coba ya, kita coba sekali lagi ya. Kak Devi. Masa? Bagus ya. Coba lagi ya, sekali lagi. Ya. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan yang ini lancar. Tadi sih udah kedengeran ya suaranya. Tadi udah kedengeran suaranya, cuman gambarnya. Teman-teman bantu report apakah gambar kami jelas? Gambar kita sih pasti masih jelas sekarang. Jelas ya, dicek sih. Kita masih tunggu teman-teman. Tetap waspada. Nah, ini jelas nih. Halo. Yes. Sore. Sore, Okta. Sama Indah. Sore. Apa kabar? Senang banget lihat kamu seger. Sehat. Iya. Baik. Aduh, Syukur banget. sempet kaget banget lihat Okta waktu di itu ya. LCC. Selamat Iya. ya. Siap. New Leaders Club. Terima kasih Pak Kris. Ya, muter lagi deh. Coba Okta, suaranya masih bisa ngomong nggak? Okta. Coba nanti aku connect lagi ya. Jangan pernah menyerah. You can do it. Mana ini ya? Iya. Nah, sendiri. Waiting. Sore Bu. Sore Bu Devi. Kita langsung aja deh. Kita langsung mulai aja ya, Ah, Kak. Indah. Ya. Bentar. Okta suaranya Indah. masuk. Suaraku udah masuk belum? Wah, Halo, freeze lagi ya. nge-freeze lagi ya. Ya Bu. Sudah dengar? Nah, Dah jadi- jelas. Okta dengar kita? Dengar. Dengar. Iya, Dengar iya. ya, Indah. Oke. Jadi Iya deh. Okta Indah mungkin Langsung bisa cerita. mulai dari kamu backgroundnya apa, keluarga, apanya background keluarga, sama kamu kerjanya di mana gitu. Kalian berdua. Kalian berdua. Siap. Ya perkenalkan, nama saya Okta Handoko. Kebetulan saya domisilinya di Semarang. Saya bekerja di Top Komputer Semarang, bagian sales. Jadi pekerjaan saya sehari-hari ya bertemu dengan banyak orang karena sales. Terus kalau istri saya, perkenalan sendiri ya. Halo Bapak. Jangan malu-malu. Ibu. Halo Ibu. Halo. Halo Indah. Ya, perkenalkan nama saya Indah. Saya sehari-hari bekerja di salah satu BUMN perbankan di Indonesia. Kita berdua tinggalnya di Semarang. Semarang ya. Ya. Semarang. Oke. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu buat Iya kalian loh, berdua ya oh. bersedia sore ini berbagi. Terutama Indah yang tadinya katanya agak malu-malu. Ternyata akhirnya Seneng juga seneng ngeliat ya. Indah ada. Oke. Nih Okta. Okta. Aduh. Okta nih. Kan ceritanya berapa waktu lalu ya? Sebulan lalu ya? Atau berapa bulan lalu Iya. kamu kena COVID tuh? 3 minggu lalu. Itu 1 boleh bulan. cerita nggak?
1 bulan lalu. Itu boleh nggak kamu cerita gimana kronologinya? Kamu tertularnya dari mana? Terus ya gimana gitu ceritanya awalnya? Kalau awal ceritanya pada waktu itu tepatnya tanggal 12 Juli. 12. Ya, tanggal 12 Juli itu saya opnam, masuk opnam di salah satu rumah sakit swasta di Semarang. Kebetulan sakitnya itu karena trombosit drop. Jadi indikasinya adalah KDB, demam berdarah. Nah, jadi mau tidak mau karena demam berdarah kan harus opnam. Ya saya ngikuti aturan saja, ya udah opnam. Tapi kondisi saya itu kan hari Minggu, tanggal 12 Juli itu, hari Minggu. Tapi kondisi saya sampai hari Rabu sore, tanggal 15, jadi tanggal 15 Juli itu kondisi saya sudah enak, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa. Nah tiba-tiba tanggal 15 hari Rabu malam itu langsung dada sesek. Jadi seseknya itu langsung, sudah tidak ada awal mula sesek dikit-dikit itu tidak ada. Jadi langsung sesek full. Jadi paru-paru itu terasa penuh. Itu Rabu malam langsung saya dipasang oksigen. Nah, karena saya kondisinya di awal-awal itu kan sehat, tidak ada masalah. Jadi istri saya tidak ada. Jadi saya tidak ada yang jagain. Jadi begitu saya terasa sesek, saya langsung panggil perawat, langsung dipasangi oksigen. Terus saya baru kontak istri, besok tolong ditemani. Karena kan ya saya tahu kondisi saya ini drop sekali. Sehingga ya mau tidak mau saya harus butuh teman nih. Karena tidak bisa ke kamar mandi sendiri, otomatis kan seperti itu. Saya butuh teman. Akhirnya istri mau nemeni saya hari Kamisnya itu sehari full itu karena sesek sekali, sehingga dari rumah sakit itu ini mau tidak mau Pak Akta harus masuk ke ruang isolasi. Jadi mau tidak mau saya harus masuk ke ruang isolasi. Nah, tetapi dari istri itu minta dikasih waktu Jumat paginya, pindahnya ke ruang isolasi. Ya, sampai masuk di ruang isolasi pagi itu, istri saya kebetulan masih disuruh ngurus administrasi. Karena administrasinya saya harus keluar dulu, terus baru masuk ke isolasi. Nah, waktu istri ngurus admin saya keluar, itu saya langsung dibawa perawat ke ruangan isolasi. Jadi saya tidak ketemu sama istri. Sampai akhirnya karena mungkin istri bingung ya. Istri itu sampai bikin surat cinta ke saya. Jadi bikin surat. Soalnya nggak dibawain HP waktu itu. HP-nya kebawa saya. Jadi istri saya itu bikin surat. Suratnya itu masih tak simpen. Tapi ya karena kertasnya lungset. Yang intinya suratnya tak suruh semangat, nyemangati saya. Intinya di situ. Jadi hari Kamis itu saya sudah titip pesan sama istri. Pokoknya saya pesen ini. Sudah rekening transfer semua. Jadi uang itu tak pindah ke istri semua udah. Jadi hari Kamisnya belum. Jadi dari rumah sakit itu swabnya nanti setelah masuk ruang isolasi baru di swab. Jadi belum tahu indikasinya, tapi mereka langsung mengarah ke COVID. Jadi semua penyakit sekarang diarahkan ke COVID ruang isolasi. Jadi Kamis malam, Jumat pagi masuk isolasi, Kamis malam saya sudah titip pesan sama istri. Sudah rekening semua ditransfer ke tempatnya istri, terus saya titip pesan ini buat ini buat ini. Intinya di situ. Sudah, karena saya tahu kondisi saya bahwa paru-paru ini penuh, sudah tidak bisa buat nafas. Yang kita rasakan seperti itu. Jadi antara hidup sama mati itu ya bedanya tipis sudah. Ya tipis sekali. Nah, setelah dari Jumat masuk ke ruang isolasi itu kan kita di swab. Ternyata di swab itu rasanya tidak enak sekali. Bayangkan cotton bud besar itu masuk ke dalam hidung sama tenggorokan.
Wah, itu rasanya seperti apa ya? Tidak enak lah. Kebetulan saya di swab hari Jumat sama hari Sabtu. Jadi 2 hari langsung di swab untuk memastikan hasilnya. Jadi hasil swab 2 kali itu akhirnya keluar di hari Selasa bahwa saya positif COVID. Tetapi anehnya hari Jumat masuk isolasi, jadi hari Rabu malam saya sesek full, sudah mulai sesek banget, sampai hari Seninnya itu Senin pagi sesek saya sudah agak mendingan. Selasanya saya sudah enakan. Jadi hasil swab saya keluar saya positif, hasilnya saya kondisinya sudah enak. Jadi ya swab itu kan jangka waktunya memang aneh. Jadi total itu kalau dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 6 hari. 6 hari ini saya sudah langsung pulih. Selasa itu saya sudah bisa jalan. Rabu saya sudah boleh pulang. Jadi memang penyembuhannya COVID itu cepat banget. Masih. Hasilnya masih positif. Sekarang boleh pulang kalau yang Jadi sekarang. disuruh isolasi di rumah. Karena saya juga setuju isolasi di rumah. Karena kalau isolasi di sana saya tidak bisa tidur. Jadi ketika isolasi di sana, standarnya ruang isolasi ternyata itu parah, saya bilang. Mungkin ini perlu perbaikan. Ya, mungkin dari dinas kesehatan yang bersangkutan lah. Ini harus perlu mengontrol semua rumah sakit. Standar SOP-nya di ruang isolasi itu benar-benar parah. Ganti shift itu 2 jam kosong, Pak. Jadi ganti shift. Elizabeth, rumah sakit Elizabeth kemarin. Jadi ganti shift itu 2 jam kosong, nggak ada perawat sama sekali. Ada yang teriak-teriak minta tolong, akhirnya bablas meninggal. Karena nggak ada yang nolong, Pak. Jadi masuk ruang isolasi itu seperti ya udahlah nyawamu wis pasrah aja. Tinggal kamu makin stres ada dong. yang betul Pak. Stres, Kan sempat di berita itu banyak yang bunuh diri kan kalau di ruang isolasi itu. Ya karena memang ruang isolasi kayak ya sengaja kamu nek mati yo mati no cepet, nek sembuh yo lendang keluar. Intinya di situ. Makanya begitu saya sudah enakan, itu langsung suruh keluar. Sempat pakai ini oksigen respirator ya? Ya pasti harus pakai oksigen Pak. Kalau saya enggak dibantu oksigen, ya sama itu bablas itu. Karena seseknya banget gitu ya? Iya, karena sesek banget. Jadi kalau nafas kita kan pendek banget Pak. Kalau nafas kita pendek, enggak dibantu oksigen masuk, ya otomatis kan kadar oksigen yang masuk ke tubuhnya kurang. Jadi kita harus dibantu oksigen. Cuma kebetulan waktu itu Pak Bimo itu sempat WA saya tuh minta doa karena kamu katanya udah sampai nggak bisa ngomong ya. Iya, sampai saya sudah nggak bisa ngomong itu karena sesek. Jadi cuma gitu aja. Jadi benar-benar penyakit COVID itu saya ngomong istimewa, saya ngomong. Gejalanya itu macam-macam dan tiba-tiba datangnya cepat. Kalau memang daya tahan tubuhnya pas drop, jadi langsung. Makanya banyak yang meninggal kejadiannya, ya itu tadi Pak, sesek, orangnya tidak tenang. Ya mungkin pesan saya ketika saya mengalami sesek itu, kebetulan saya kan muslim Pak. Kebetulan saya muslim, ya. Jadi ketika saya sesek, saya baca istighfar sebanyak mungkin. Astagfirullahaladzim. Jadi saya istighfar terus. Dengan istighfar itu saya bisa tenang. Jadi sehingga ngatur napasnya bisa baik. Jadi nggak panik ya. Ya intinya jangan panik. Kalau panik, wah itu tambah sesek. Jadi kalau kita sudah mulai istighfar, saya ingat sama keluarga. Ya ini istri saya nih yang hebat nih, menyemangati terus. Temani saya, nggak takut dia. Saya sudah bilang, saya itu nanti kamu tertular loh. Karena saya perasaan saya kena COVID. Oh, itu sebelum masuk isolasi ya? Sebelum masuk isolasi, sebelum di swab, saya sudah bilang sama istri, ini saya kena COVID. Karena penyakit ini datangnya tiba-tiba dan langsung sesek. Jadi saya sudah ngomong sama istri, ini istri, ya karena istri saya istimewa tadi, jadi tidak takut Pak. Malah bahkan sampai menyemangati, meluk saya. Padahal kalau meluk, otomatis bersentuhan. Pasti dia nanti jadi positif. Ya ternyata memang hasilnya kan akhirnya beliau juga ikut positif. Oh gitu ya? ya? Indah ikut positif? Ikut positif, betul.
Cuman ya itu tadi. Terus pada waktu saya masuk ke ruang isolasi, saya langsung kontak sama istri saya. Tolong hubungi Pak Singgi. Jadi Pak Singgi itu benar-benar istimewa yang membantu saya banget. Upline saya itu. Jadi saya kontak istri, tolong minta Nutrilite double X. Jadi saya sudah sedia biosi sama lecitin. Cuman saya bilang ke istri, tolong minta double X ke Pak Singgi. Saya bilang gitu. Kemudian saya kan dikirim itu ke rumah sakit, Pak Singgi datang ke rumah, ngirimi double X. Malah saya dikasih bonus sama Pak Singgi itu, dikasih 2 tempat. Karena tahu yang satu di rumah, yang satu di rumah sakit. Terus saya dibawakan ke rumah sakit yang double X sama biosi. Jadi saya minta tolong bawakan double X sama biosinya ke rumah sakit, saya bilang gitu. Karena setiap saya dikasih obat rumah sakit, saya browsing dulu. Saya sempat dikasih yang namanya hidrokloroquine yang buat malaria. Itu obatnya kan mahal, satunya 276.000 kalau tidak salah. Itu tidak saya minum. Jadi obatnya itu tak simpen. Nah, obatnya itu saya simpen toh. Langsung tak masuk ke tas. Nek saya dapat obat itu. Jadi saya tidak minum obat yang dari rumah sakit. Ini sebelum diisolasi atau setelah di dalam ya? Sudah isolasi. Saya masuk ruang isolasi. Kalau sebelum isolasi kan saya tidak dikasih hidrokloroquine. Nah, yang double X Karena boleh dikirim itu waktu double X sama WC dikirim. Double X itu masuk isolasi. Masuk isolasi. Jadi saya tahu, wah ini saya butuh karena saya COVID. Tidak makan. Dan makannya di sana juga mengandalkan perawat kan tidak bisa. Jadi di ruang isolasi itu saya kan tidak bisa makan sendiri karena kan sesek sekali kan. Itu sampai perawatnya ngomong saya, Pak, kalau Bapak tidak bisa makan sendiri, nunggu dari kita, Bapak makannya itu nanti bisa terlambat. Bahkan mungkin tidak bisa makan. Jadi mau tidak mau saya dipaksa suruh duduk, suruh makan sendiri. Jadi ruang isolasi benar-benar istimewa. Jadi saya di sana 2 hari pakai pampers. 2 hari pakai pampers itu, minta ganti pampers itu sampai 2 jam baru diganti. Banyak kan ngeri ya. Hampir semuanya seperti itu. Banyak. Satu ruangan saya itu ada 4 orang. Satu ruangan saya. Itu total ada 10 atau berapa? 13 ruangan. Wah, memang banyak ya. Enggak, 13 orang. 20-an. Ya, sekitar ada 20 pasien lah. 20 pasien. Oke, lanjut. Oke. Terus Pak, terus. Nah, kemudian, jadi di ruang isolasi, kalau saya cerita di ruang isolasi itu, wah, sedih banget. Saya menyaksikan itu 3 orang meninggal. Jadi saya benar-benar menyaksikan itu. Mereka semua pada di kamar kamu berempat ya? Berempat, ruang isolasi kan kamarnya disekat sebenarnya. Ada pintunya sendiri-sendiri. Terus? Wah, putus nih. Nggak apa-apa. Ya, lanjut Pak. Satu ruangan itu, dalam satu ruangan, itu kan berempat. Nah, yang pojok sebelah kanan di depan saya itu tempat orang yang masuk meninggal. Jadi di ruangan itu. Nah, kebetulan ruangannya kan silang dengan ruangan saya. Jadi saya bisa ngelihat. Halo. Ya, ini putus-putus ya. Tapi ya luar biasa ya. Ceritanya. Tapi double X itu pasti membantu banget itu. Ya, ini udah mulai lancar nih. Silakan. Ya, jadi saya bisa melihat orang ini ada yang sempat itu lompat, Pak. Jadi karena pengen ke kamar mandi, sesek, pengen ke kamar mandi, sulit toh, dia perawat tidak ada yang bantu, akhirnya dia lompat, jatuh dan meninggal, Pak. Jadi meninggal, itu pun meninggal langsung protokol COVID, padahal dia barusan masuk. Yang saya tidak tahu hasil swabnya mungkin juga belum keluar, karena hasil swabnya keluarnya kan selalu lama. Bahkan saya aja sampai sudah sembuh,
baru keluar. Besoknya langsung boleh pulang. Jadi hasil swabnya lucu. Selasa keluar, Rabu boleh pulang. Saking banyaknya swabnya itu ya. Iya. Nah, aku mau tanya sama Indah nih. Ya. Indah kan hasil swabnya positif ya, Indah ya? Terus Iya. kamu lakukan apa tuh, Indah? Kamu nggak isolasi di rumah sakit dong pasti? Isolasi di rumah ya? Iya. Apa yang kamu lakukan tuh? Sehingga kamu jadi bisa oke gitu dengan kondisi fisikmu. Kondisinya. Sebenarnya sebelum Mas Okta masuk rumah sakit itu, sebenarnya Mas Okta itu tipikal yang susah dikasih tahu, Bu, Pak. Jadi di rumah itu udah sedia biosi sama lecithin E. Itu di rumah itu ada, tapi yang minum cuman aku. Dia jarang minum. Jadi karena dulu di kantor ada yang kena juga, jadi saya mikirnya ke anak-anak. Kalau bisa saya yang harus sehat terus, karena tiap hari kan kerjaan saya juga ketemu banyak orang sama uang juga, kan dari perbankan Pak. Tiap hari pegang uang kan, jadi vitaminnya tuh saya kencengi pakai lecithin E sama biosi. Itu tiap hari saya konsumsi. Jadi memang di badan enak banget. Jadi ketika Mas Okta drop, saya kan juga sama ini, nggak bisa tidur, masih kerja, paginya masih kerja, malam masih ngurus anak-anak, kadang sore ke rumah sakit juga nengokin dia kan. Itu memang bener-bener drop banget Pak dia. Saya ini tak loni jos. Ya itu terus kemudian kan ketemu mentalnya drop. Ya, saya itu sebenarnya nggak kepikiran ke COVID Pak, karena masuk rumah sakit itu kan hasil labnya semuanya DB, trombosit turun, hasil labnya DB, di rapid pun dia negatif. Hasil rapidnya dia negatif. Jadi saya nggak kepikiran ke COVID kan. Terus tapi sama dokternya dibilang hasil ronsennya suspek COVID. Saya kan dari kagetnya di situ. Jadi Selasa itu saya masih mikir kok suspek COVID ya. Soalnya dia nggak ada sesak. Waktu itu Selasa dia belum ada sesak. Rabu saya tinggal kerja. Kan jadi Senin Selasa saya temenin di rumah sakit. Rabu kan karena dia udah sehat kan, tak tinggal kerja. Rabu saya kerja, ternyata Rabu malamnya itu dia udah langsung sesak, nggak bisa apa-apa. Jadi telepon saya nggak saya angkat kan, posisi saya di rumah sama anak-anak udah tidur kan. Ternyata dia udah pasang oksigen dan segala macam, itu langsung saya panik kan gitu. Terus akhirnya Kamis malam saya tungguin di rumah sakit. Hasil ronsennya dia sudah suspek COVID. Wah itu sudah, pikirannya sudah kemana-mana. Pikiran kantornya dia, pikiran rumah, pikirannya sudah kemana-mana Pak waktu itu. Terus saya dikasih tahuan sama suster, ini Bu Bapak harus dibawa ke ruang isolasi. Dan kalau di ruang isolasi itu nggak bisa ditungguin. Kalau nggak bisa ditungguin kan otomatis saya nggak bisa tahu kondisinya dia. Dia itu sudah pasrah-pasrahan ke saya semua Pak. Malam Jumat itu toh. Jadi mukanya tuh udah muka pucat, muka udah kayak nggak ada semangat gitu. Muka setengah nyawa ya. Ini. Karena sosoknya luar biasa dan mendadak gitu ya. Iya Pak. Terus Jumatnya dia pagi saya disuruh ngurus administrasi kan, pikirnya saya masih bisa ketemu dia. Saya kan pesen ya nanti pokoknya ke ruang isolasi, aku pengen ketemu dulu, tungguin aku kan kayak gitu. Ternyata enggak, saya ke ruang administrasi dia udah dibawa ke isolasi. Kan saya kaget tuh Pak. Saya belum ngobrol, HP saya bawa. Belum pamit, belum apa, HP-nya dia tak bawa. Saya pikirannya kalau di ruang isolasi kan dia pipisnya gimana, makannya gimana, kan dia nggak bisa apa-apa. Saya nanya ke suster,
Terus kalau dia nggak bisa apa-apa, terus yang ngerawat siapa? Kan di dalam kan nggak ada yang tunggu kan. Nah, terus kasih tahu nanti yang ngerawat susternya sana. Terus malam tuh dia nggak tak pegangin handphone, wah pikiran kemana-mana. Pokoknya Iya. ini. Terus akhirnya Jumat dia masuk isolasi, saya Jumat telepon Pak Singgi. Pak Singgi itu upline-nya kita ya. Ya. Pak Iya, Erwin kita. Saya telepon nangis itu, bener nangis, tanya Pak Singgi. Saya telepon Pak Singgi, masuk Okta, masuk isolasi, dari tak ceritain A sampai Z kayak gitu. Terus Pak Singgi bilang, Mbak, tak kirimi double X ya gitu. Double X Pak, iya Pak, iya saya kirim aja enggak apa-apa, saya kirimin susu protein ya gitu. Iya Pak, iya mau. Akhirnya Jumat itu ya, dikirimnya hari Sabtu sama Pak Singgi. Sabtu itu tak kirim, tak minum saya dulu kan Pak, karena saya belum ke rumah sakit. Tak minum saya dulu, memang saya akui itu vitaminnya jos. Jadi kan saya nggak pernah bisa tidur malam kan selama dia ke rumah sakit. Ini istimewa. Dia kan nggak pernah bisa tidur, saya kan nggak pernah bisa tidur malam selama dia di rumah sakit. Pikiran saya kan kemana-mana. Iya betul. Tak minumin itu enak badannya. Akhirnya tak bawain ke rumah sakit. Ternyata nyampe sana masih belum dikasihin sama dia. Jadi masih mau diizinin dokter dulu, boleh dikonsumsi apa enggak gitu. Iya. Terus saya telepon lagi sama Pak Singgi ternyata itu vitaminnya nggak bisa dikasihin Mas Okta. Saya makin panik kan. Iya. Soalnya waktu itu di rumah sakit Mas Okta belum ada vitamin, jadi masih pakai obat DB. Jadi karena hasil swabnya dia belum keluar, obatnya yang dikasih dia masih obat DB. Jadi bukan obat COVID. Makanya kan, kan hasil keluarnya kan baru selang 4 hari. Baru Selasa. Terus yaudah akhirnya Mas Okta tak suruh izin sama perawatnya, boleh nggak ini double X diminum. Akhirnya sama perawatnya boleh. Terus dia ikut konsumsi. Mulai hari apa tuh? Terus ya akhirnya Sabtu ya. Sabtu Ya. Sabtu malam. Jadi Sabtu itu Sabtu kan malam minggu ya. dikirim, Sabtu dikirim. Sabtu pagi kirim. Sabtu ke pagi dikirim, nggak boleh diminum, disimpan sama perawatnya, ditanyakan dokter. Saya sempat marah, coba tanya aja kalau nggak boleh, saya bilang gitu. Sampai nggak boleh bilang saya bilang gitu. Karena saya tahu Nutella nggak boleh, ini bukan obat. Saya minum double X sama biosi di sana. Kalau biosinya sehari sekali, double X-nya sehari dua kali. Masih ngikuti rule aturannya kan seperti itu. Minimum nutrisinya sehari kan dibutuhkan minum 2 kali yang double X. Jadi saya minum itu jam 12 siang sama jam 7 malam. Rutin saya minumnya jam segitu. Jadi saya tidak pernah merubah jam minum. Jadi jam minumnya itu sama, kebetulan kan istri saya beli susu Bir Brand banyak. Karena kan proteinnya kalau saya dibawain protein ini bikinnya kan sulit. Belum bisa bikin. Bikinnya sendiri, saya sesak badannya kok. Suruh bikin, saya bilang udah dikasih susu Bir Brand aja enggak apa-apa dibawain. Akhirnya dibawain susu Bir Brand banyak. Jadi banyak sekali saya dibawain, dan ya saya minum sehari 2 kaleng protein Bir Brand itu. Ya. Karena saya bikin Nutella yang di rumah, proteinnya di rumah. Yang ini setelah di rumah. Di rumah. Di rumah baru minum ini. Jadi minum ini hasil swab saya itu langsung negatif. Oh iya. Yang ini. Iya. Iya. Wow. Jadi hasil swab saya tiba-tiba langsung negatif. Terus setelah kamu pulang dari rumah sakit tuh berapa hari diisolasi di rumah sampai tes swab lagi? Wah, agak putus. Ya, sambil nunggu koneksi. Iya, ini udah. Berapa hari, Okta? Berapa hari? 1 mingguan. 7 hari, Pak. 1 mingguan. Sekitar 1 minggu lah. Jadi setelah 1 minggu kamu baru tes swab lagi? Enggak, jadi tes swabnya Mas Okta udah 4 kali. Oh, 4 jadi kali. keluar dari rumah sakit ke hari Rabu,
Jumatnya ikut swab tapi di puskesmas. Yes. Sudah satu keluarga. Jadi saya sama anak-anak sama keluarga semuanya di swabnya di hari Jumat. Sama kayak Mas Okta juga Jumat. Itu hasilnya semuanya positif. Termasuk saya. Wow, anak-anak juga. Semuanya, anak-anak juga. Wow. Semuanya. Terus. Cuman karena ini vitaminnya ini saya jadi kelihatan meskipun positif tapi tetap kayak OTG gitu loh, Bu. Oh Jadi iya. nggak ngerasain nggak ngerasain apa-apa. Terus baru swab anak-anak sama neneknya. Jadi saya sama suami nggak ketemu anak-anak juga hampir 1 bulan. Jadi dia masuk rumah sakit itu sudah kita nggak ketemu sama anak-anak karena jaga nih kalau itu kan. Kalau misalkan beneran itu kan takutnya nanti sana kena, tapi ternyata memang sana sudah kena semua. Jadi saya, anak-anak sama orang tua saya, karena orang tua saya kan yang ngomong anak-anak kan. Jadi kita anak-anak sama. Iya, cuman itu hasil swab positif itu saya ngomong masih meragukan. Masih ragukan. Jadi walaupun swab itu sebenarnya hasil yang paling valid, kalau mungkin dari dokter bilang itu swab itu hasil paling valid. Cuman anehnya yang saya bikin aneh itu begitu swab satu keluarga besar saya itu ditambah dengan kakak saya itu diinfo bahwa hasilnya semuanya positif. Tapi mereka nggak bisa ngasih surat kalau positif, Pak, Bu. Aneh kan? Harusnya kalau positif kan kayak Mas Okta nih waktu di rumah sakit positif. Iya. Tapi rumah sakit bisa kasih hasil labnya. Ada surat resminya. Kalau ini nggak ada. Jadi hasil positif saya dikasih tahu aja hasil positif positif. yang keluarga besar nggak ada. Lewat WA kasihnya. Jadi nggak ada surat resminya. Oke. Terus habis itu. Jadi tanggal dilakukan apa? Kalau itu kan swab hari Jumat tanggal 24. Swab hari Jumat tanggal 24 itu 24 Juli itu semuanya positif. Terus kita swab lagi hari Rabu tanggal 29 Juli. Nah, itu hasilnya sudah negatif semua. Oke. Ya, jadi kalau total dari saya masuk Opnam tanggal 12 sampai ke tanggal 29 itu total 17 hari saya. 17 hari. Sampai ke negatif. Dan kebetulan gimana Pak? Negatifnya katanya kalau untuk itu harus 2 kali swab negatif ya baru. Iya, 2 kali. Iya. 2 kali swab. Jadi kalian juga 2 kali swab negatif baru dianggap. Kalau Mas Okta jadinya 4, kalau saya 2. Kalau saya 2, di puskesmas 2. Kalau Mas Okta, iya semua. Jadi hasilnya negatif semua. Negatif semua, positif semua. Kan agak aneh gitu loh Pak sebenarnya. Harusnya kalau pemikiran saya kan positif misalkan harusnya saya tok ya. Kalau enggak ya anak mungkin ya. Tapi ternyata ini semuanya pukul rata positif. Jadi begitu hasil itu positif Pak, kita rapid Pak. Kita rapid di luar. Rapid di luar untuk mastiin kan. Second opinion ya pendapat kedua ya. Hasilnya? Kemudian hasilnya yang reaktif cuma 1. Yang lainnya non reaktif. Jadi saya sebenarnya agak ragunya di situ. Kita ragu di situ, Pak. Soalnya kakaknya Mbak Indah, kakak saya, itu sama sekali nggak pernah ketemu. Cuman kebetulan kalau malam tidur di rumah, pagi berangkat ke Demak, kan kerjanya di Demak. Tapi nggak serumah sama kita, serumahnya sama orang tua. Sama mertua serumahnya. Itu nggak pernah ketemu sama sekali, itu juga tahu-tahu hasilnya juga positif. Jadi kayak meragukan. Dan di rapid juga non reaktif. Jadi di rapid non reaktif. Padahal kan harusnya kalau swab, misalkan nih rapid setelah swab, harusnya hasilnya misalkan swab saya positif, harusnya rapidnya setelah swab itu reaktif. Nah itu tuh enggak Pak. Jadi saya sama Mas Okta sama keluarga saya kan kita rapid ulang di luar. Rapid ulang di luar ternyata saya sama keluarga non reaktif semua. Yang reaktif cuma Mas Okta ya, contohnya kayak gitu ya. Kalau yang positif saya reaktif, harusnya rapidnya yang reaktif, ini enggak. Rapid saya reaktif. Makanya saya juga mikirnya kayak
saya merasa kayak enggak positif gitu loh. Saya merasa kayak masih sehat, tapi ternyata kok hasilnya katanya positif. Saya kan sempat nanya beberapa dokter. Katanya kalau harusnya swabnya itu rapidnya harusnya ikut reaktif. Kalau rapid setelah swab. Kecuali kalau rapidnya sebelum swab. Rapid sebelum swab itu mungkin masih nggak valid. Tapi kalau rapid setelah swab harusnya valid, harusnya jadi reaktif. Itu saya enggak gitu. Jadi saya Karena sempat pasti virusnya ada. Kalau virus ada kan rapidnya harusnya ada. Jadi sebenarnya kalau dibilang COVID positif, saya agak ragu. Akhirnya saya marah-marah. Saya marah ke puskesmas. Kecuali Okta. Udah sampai begitu. Saya itu saya kan juga ikut rapid lagi. Dan hasilnya hasil saya reaktif. Harusnya kan gitu kan ya, Pak. Hasil saya yang valid istilahnya. Yang lain nggak tahu. Ada yang nanya nih. Sorry, ada yang nanya nih, Okta. Waktu setelah pulang dari rumah sakit tuh Nutrilite-nya apa aja nih yang kamu minum? Supaya lebih jelas sama. Nih, Lecithin E. Ini pasti ini Lecithin E. Boleh sama dosisnya ya. Ya. Nih, double X paling bagus. Double X paling bagus. Ini double X paling bagus. Kalau ini Lecithin E-nya 2 kali sehari. 3 kali. 3 kali. 3 kali sehari. Tanya Indah aja deh. Dia nggak pernah minum, soalnya aku yang minum. Yang minum dia. Saya kalau sakit. Kalau double X-nya sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Kalau biosinya 1 sehari 1 kali. Karena ini dosisnya sudah 1000. Jadi manusia itu tubuh kita nggak boleh lebih dari 1000 mg. Tapi pas dia opnam, Pak, saya minumnya sehari 2 kali. Karena saya parno sendiri, takut minum sehari 2 kali. Kalau minum sehari 2 kali, minum air putih harus 2 liter. 2 kali lipatnya. Ya, karena vitamin C harus minum air putih memang harus 2 liter, walaupun Nutrilite-nya harus tetap 2 liter. Ingat tuh ya. Itu apa? Protein. Anak-anak minum juga. Ya. Kebetulan saya masih dapat yang saset. Iya. Yang enak tuh, enak. Yang enggak ada rasanya. Protein minum berapa? Protein sehari sekali. Tapi ketika sakit disuruh Pak Singgih nambah. Jadi disuruh Pak Singgih itu nambah. Oke. Jadi ini teman-teman ya buat pelajaran. Nah, sekarang setelah sembuh nih, Okta, kamu jadi lebih rajin nggak minum Nutrilite-nya? Wah, pasti nih itu. Kalau saya masih pakai, Sebelum sakit, tetap harus rajin minum Nutrilite ya. Belajar dari Okta nih. Ya, daripada nunggu sakit dulu baru minum. Mending. Cuman gini Pak, memang awalnya kita kan punya pemikiran tubuh sehat itu, tubuh yang sehat, minum Nutrilite itu tidak ada efeknya. Iya. Kita berpikiran kalau saya kan dulu berpikirannya di situ. Saya sehat kok, saya minum tidak ada efeknya, tidak ada perbedaannya. Tapi begitu saya sakit Pak, saya tahu perbedaannya. Wow, benar-benar ternyata. Wah, itu bagus. Benar banget. Iya. Kadang-kadang kita makanya sama aja rasanya gitu. Jadi jangan tunggu sakit dulu gitu, Okta ya. Iya, betul Pak. Kan kalau Nutrilite itu kan saya sering beli, istri yang minum. Nenek yang minum. Nenek kan saya belikan salmon omega 3. Terus sama yang buat persendian itu glukosamin. Nah, kalau nenek kan tak belikan itu. Nah, kalau istri kan memang saya beli biosi Lecithin E. Itu rutin. Nah, terus akhirnya kan saya belum nyoba double X. Akhirnya kok sakit dulu baru nyoba. Hasilnya tapi luar biasa. Iya. Luar biasa ya double X ya.
Aku mau tanya, itu Pak Singgi perannya luar biasa ya di masa-masa kritis itu ya. Boleh Iya. sharing nggak? Kalau Pak Singgih itu upline saya yang paling istimewa, Pak. Saya selalu berterima kasih sama beliau. Jadi beliau itu, saya bilang, saya itu sama Pak Singgih itu sudah seperti bapak saya, Pak Singgih itu. Jadi bapak kedua saya lah. Karena saya hubungan sama Pak Singgih kan sudah lama sekali. Zaman dulu sebelum nikah itu saya sering main ke rumah Pak Singgih itu sampai malam. Jadi saya ini termasuk EDO yang keluar masuk. Iya. Lulus masuk. Tapi hebat ya, Iya. maksudnya pada saat kritis itu kamu inget ke Pak Singgi, bantu Double X segala ya. Padahal kan lagi sesak napas banget itu waktu ya. Iya Pak, karena kan kebetulan kan saya sering mempelajari penyakit COVID ini Pak. Makanya kan beberapa obat itu saya singkirkan, tidak saya minum. Karena ini efeknya buat COVID itu tidak ada. Jadi tidak ada positifnya buat COVID itu tidak ada penyembuhannya. Makanya itu tak singkirkan, tidak saya minum obat-obat itu. Bahkan saya dikasih infus ion itu dari dokter, itu saya tolak kok. Jadi saya nyoba sekali, ion itu ternyata buat detak jantungnya tidak beraturan, malahan. Itu langsung, jadi kita kan lebih tahu kondisi tubuh kita dibanding dokter. Dokter kan hanya berdasarkan indikasinya seperti ini, jadi dia mengira-ngira saja. Tapi kan kita sendiri yang lebih tahu. Jadi begitu saya tahu, oh ini infus ini membuat jantung saya detaknya tidak beraturan. Bahkan sesek saya kadang kambuh kalau dikasih infus yang vitamin ion itu. Langsung saya nolak, saya tidak mau diinfus ini lagi, saya bilang gitu. Jadi ketika mau diinfus itu saya tidak mau. Jadi kita berani nolak. Intinya di situ, kalau di rumah sakit kita ya harus mau jadi orang yang tidak dibodohi sama dokter lah, sama obat-obatan itu. Nah, pesan saya kalau bisa itu sesakit apapun, kalau tidak parah jangan ke rumah sakit dulu. Pesan saya di situ Pak. Karena bisa aja kena rumah sakit ya. Ya, betul. Bisa terjadi, karena kebetulan kan satu ruangan saya 2 orang Pak. Waktu DB itu ya. Satu ruangan 2 orang. Oh iya, waktu DP. Waktu DB, orang yang di sebelah saya itu batuk-batuk karena sudah tua sakitnya, batuk-batuk terus. Ya akhirnya orangnya sudah meninggal. Istri saya ketemu orangnya meninggal. Jadi ya itu tadi, ya kita kan nggak tahu kondisi rumah sakit sekarang ini mungkin sudah tidak seperti dulu. Apalagi kalau sudah masuk. Sekarang ini kan rumah sakit sedikit masuknya ruang isolasi Pak. Wah itu bahaya Pak. Ini saya juga kebetulan ngalamin sendiri. Tetangga saya kemarin asam lambung 3 hari meninggal. Karena ya itu tadi di rumah sakit Pak. Jadi tahu-tahu masuk langsung dimasukkan ruang isolasi. Keluarganya sampai marah-marah itu. Iya. Jadi kalau sakit, makanya jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit ya, Okta ya. Kalau Itu bisa udah paling benar Iya. di masa-masa Relate-nya seperti harus ini. Ya, jadi double X itu ya Okta, waktu kamu minum, waktu di ruang isolasi hari Sabtu kamu minum double X, itu kamu kerasa ya? Kerasa bedanya. Bedanya. terasa. Itu cepat sekali buat penyembuhan yang saya bilang. Jadi badan saya itu kan awalnya karena nggak gerak ya, nggak gerak sama sekali. Jadi buat gerak itu kan sakit. Saya minumnya double X itu enakan kalau buat gerak. Iya. Indah juga kerasa gitu ya, Indah ya? Oh banget, banget Pak, banget. Apa Yang merasakan Indah pertama malah istri saya, Pak. Ya kan Karena kan yang nyoba duluan. Yang nyoba duluan Iya, istri saya. sebelum dikirim ke rumah ya kan sakit. karena tiap malam nggak bisa tidur. Harusnya kan kalau tiap malam nggak bisa tidur, mikirnya kan kemana-mana, kan harusnya badannya drop ya Pak. Saya itu drop memang, tapi badan saya sehat. Pikiran saya yang drop, tapi badannya itu tetap fit, tetap seger. Buat aktivitas ngapain aja tetap seger, meskipun malam nggak bisa tidur,
paginya tetap seger. Kan Pak Singgih waktu itu bilang, udah Mbak Indah minumnya sehari sekali aja Mbak Indah, Mas Okta aja sehari 2 kali. Tapi saya enggak, waktu itu karena takut sendirian, saya parno sama diri saya sendiri. Tak minum tetap sehari 2 kali. Biosi yang harusnya sehari sekali, tak minum sehari 2 kali. Jadi karena saya takut sendiri, kan karena pikiran saya kan udah kemana-mana, saya nggak mau ikut inilah. Jadi tak minum semua ini ternyata. Waktu kita tinggal 2 menit nih. Iya, sip. Gak kerasa ya. Ini pertanyaan terakhir nih, setelah sembuh, apa sih yang Okta sama Indah paling syukuri dari peristiwa kemarin ini? Paling syukuri apa? Apa ya? Pak, jadi makin deket Hubungan kita, Pak. Ini suatu berkah sebenarnya. berkah. Jadi Allah itu memberikan cobaan ini. Nek saya bilang itu bukan cobaan sebenarnya. Kita mau diangkat derajatnya. Kita mau direkatkan hubungannya. Jadi saya bilang bahwa dengan adanya cobaan sakit COVID ini, hubungan saya, istri dan keluarga itu semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan bahwa kematian itu bisa datang kapan. Betul. Jadi beda tipis. Hidup sama mati itu beda tipis. Tinggal selangkah aja selesai. Jadi kita merasakan di situ. Ya akhirnya apa? Mau tidak mau kita tingkatkan ibadah. Jadi pesan saya di situ bahwa kematian itu beda tipis dengan kita hidup. Makanya ya kita berusaha bagaimana membahagiakan keluarga. Kita itu ya bisa hubungan baik sama keluarga, sama yang di atas, sama yang puasa. Wow. Bener banget, setuju banget. Bener. Terima kasih banyak Okta, Indah. Sebenarnya pengennya sih bisa 1 jam lagi ngobrolnya. Tapi waktu udah habis. Tapi aku sama Devi berterima kasih dan saya yakin teman-teman juga terima kasih sama Okta sama Indah sharingnya. Ya pesan saya 1 Pak, boleh Pak? Tambah ya boleh, masih ada waktu kok, masih ada waktu. Masih ada. Jadi ketika mungkin ada Bapak Ibu semua, ya kita tidak berharap untuk kena sakit COVID ya. Tapi begitu misalkan kena sakit COVID ini, apabila sesak nafas, jangan panik. Intinya di situ. Jangan panik. Kalau Muslim ya istighfar sebanyak mungkin, sambil yakin bahwa diri kita ini kuat. Pasti sembuh. Diri kita kuat, Pak. Saya sampai bilang bahwa virus ini virus lemah, virus ecek-ecek, nek saya ngomong. Kok bisa membunuh saya bagaimana? Tidak mungkin saya bilang gitu. Jadi diri saya langsung seperti itu terus, Pak. Ini virus lemah, ini virus ecek-ecek, tidak mungkin bisa membunuh saya. Harus optimis. Jadi kita semangat di situ. Dan jangan panik. Intinya di situ, Pak. Jangan panik. Ya. Itu yang terakhir penting banget ya teman-teman ini ya. Terima kasih banyak ya Okta, Indah. Terima kasih, Pak. Mau berbagi sore ini, terima kasih banyak. Salam buat anak-anak juga buat keluarga. Selamat hasilnya udah negatif semua. Jaga kesehatan. Kebetulan suratnya sudah keluar. Surat resminya udah keluar. Surat resminya udah keluar ya. Hubungannya juga dijaga. Semoga makin sakin sayang sama keluarga. Bangun impian-impian baru. Betul, impian baru. Second life loh. Iya, impian baru. Cuma 1 Pak, cuma 1. Yang tadi lagunya kan cuma 1. Oh iya itu karena benar. kamu cuma 1. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat semua. Bye bye. Terima kasih.